Salam kesehatan. Warga Indonesia yang saya hormati, perkenalkan nama saya Arifin. Saya Agus. Saat ini kami ingin berbagi kepada Bapak dan Ibu, baik yang misalnya profesional atau non profesional, bagaimana cara membuat hand hygiene yang ternyata lebih murah, lebih praktis, dan ada di lingkungan kita. Ya, tujuannya untuk menyikapi wabah corona di Indonesia saat ini. Jelas kita harus melakukan pencegahan. Upaya-upaya itu kita cari yang mudah di lingkungan kita, yaitu dengan cara pembuatan hand sanitizer yang ramah lingkungan. Yakin di lingkungan kita ada, bebas biaya bahkan, Dan tidak kalah efektif. Nah, luar biasa. Oke. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, mungkin kita mengalami banyak kendala di mana menggunakan dana yang cukup besar, Ya. bagaimana untuk mencegah ini. Namun sebetulnya ada di lingkungan kita yang bisa kita boleh gunakan, ya contohnya dengan barang-barang yang ada di sekitar kita. Iya, bahan-bahannya apa? Langsung saja. Baik Pak. Sahabat Indonesia pasti tahu kulit pohon angsana. Nah, pohon angsana ini kita ambil dari kebun kita sendiri. Kulitnya kita ambil, kita potong berapa bagian seperti ini dengan berapa beratnya? 100 gram atau 1 on. Ya, cukup ya Pak ya? Betul, 1 on. Ya. Lantas yang kedua adalah jeruk lemon, bukan melon Pak ya, lemon. Nah, ini juga kita ambil yang dari kampung ya, original. Dan kita cukup menggunakan kulitnya saja Pak. Kulitnya saja? Ya, karena nanti dagingnya bisa untuk kulit muka kita Pak. Oh, luar biasa, mulus ya. Betul. Mukanya. Ya, Cukup 2 ya tadi ya? Cukup Dua. Lantas ini apa nih namanya nih? Nah, ini Lidah. di sini bilangnya lidah buaya. Oh, lidah buaya. Saya nggak perlu pakai mertua ya? Ya, Ini lidah buaya. Oke. Cukup 2 saja atau boleh disesuaikan dengan kebutuhan 3 biar agak lebih lembut. Selanjutnya apa nih? Daun sirih. daun Nah, sirih. ini yang dipercaya cukup baik sebagai antibakterial. Luar biasa. Berapa jumlahnya Pak? Nah, kita perlu gunakan kurang lebih sekitar 15 15 kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 15. Cocok. Dengan Luar berbanding biasa. dengan air yang kita gunakan yaitu sebanyak 1,5 liter. 150 cc. 1500 cc. 1500 cc ya. Luar biasa. Baik, sekarang kita langsung saja supaya warga Indonesia bisa memahami bagaimana cara membuatnya. Ya, Oke. tapi saya sebelum cara membuatnya, alat dapurnya dilengkapi dulu. Oh, betul. Ya, ini ada untuk blendernya, ada tempat-tempat yang disiapin ya. Sudah yang jelas kita siapin timbangan. Kalau tidak ada kita bisa kira-kira. Lantas alat ukurnya juga untuk tahu 1500 atau 1,5 liter. Kompor, ya, kompor apa saja dan perlengkapan dapur yang bisa kita gunakan seperti ini. Dan ini kita butuhkan. Nah, saya lupa untuk saringan ya. Tidak membuang ampasnya. Luar biasa. Baik, untuk cara kerjanya langsung bagus. Kita bagaimana mengelola, bagaimana kita mendapatkan sedimentasi dari getah dari angsana agar Iya. lebih efektif bisa kita gunakan saat pencampuran tadi. Iya. Oke. Kita siapkan dulu di wadah, kita masak kurang lebih 1050 cc. Ya, pastikan sampai mendidih. Dan setelah mendidih, baru kita masukkan 1 ons tadi dari kayu angsana agar kita mendapatkan sedimen yang baik pada getah angsana. 100 gram ya Pak ya? 100 gram Oke, atau 1 ons. Oke. Ya, kira-kira 1 ons sudah cukup. Kita masukkan. Lanjut Pak. Oke, setelah kita masukkan dan setelah dia mendidih, nanti kita diamkan dulu sampai dia sejuk atau dia dingin, sambil kita menyiapkan bahan-bahan yang lain untuk kita buat seperti jeruk limau. Ya. Jeruk nipisnya kita gunakan kulitnya saja. Iya, luar biasa. Pasti ibu-ibu tahu ya cara mengulitinya dengan baik. Nah, dengan cara seperti ini. Ya, kita kulitnya saja. Ya, dengan pelan-pelan ya. Nah, ini bisa kita gunakan sekitar 2 butir saja. Ya. Ini hasil akhirnya sudah saya siapkan. Ya. Oke, untuk memotong waktu, kita mungkin bisa menampilkan yang sudah jadi sedimentasinya. Oh iya, sedimentasinya kita matikan ya, takut nanti malah ada hal yang kita khawatirkan. Nah, oke. Hasil akhirnya adalah seperti ini. Nah, ini sedimentasi yang kita sudah buat, yang kita masak dalam kurang lebih 1,5 liter. Warnanya merah Warnanya keunguan sudah ya, berubah. luar Ya. biasa ini. Oke. Dan Sangat ini sebagai cantik, manis. sangat baik untuk sebagai antispora. Oke. Nah, ini akan kita hancurkan bersamaan Iya. dengan kulit dari lemon tadi. Iya. Oh iya, saya lupa untuk bagaimana cara menguliti lidah buaya.
ujungnya kita buka ujung dari yang paling besar dulu, yang dari pangkal sampai ke ujung, ya. Lalu kita belah jadi dua, baru kita sisir sedikit-sedikit supaya bisa lebih agak lembut, atau boleh menggunakan sendok. Luar biasa. Lagi hasilnya. Lantas daun sirihnya Sudah kita hitung 15 Kita lembar, hitung. tapi kita Iris. rencana, ya kita rencana supaya agar lebih mudah saat kita mencampurkan di dalam blender. luar biasa. Ternyata Bapak ini pengalaman juga dalam memotong. Ah, Asal dan motong anggaran. Pak. luar biasa. Nah, Oke, oke. ya, sekarang kita buat dulu pencacahan awal, yaitu dengan menggunakan larutan dari Yang kita rebus tadi ya. tadi, dari angsana, Cairan dari getah sana. Oke, secukupnya dulu. ya, supaya tidak terlalu banyak yang mudah. Ya. Kita tambahkan tadi ya 2 buah kulit dari Kulitnya. lemon. Oke. Nah, jangan lupa kita tutup dulu. Jangan lupa tambahkan air itu sampai kulit lemonnya itu tertutup ya. Artinya tercacah. Yang tercapai hati. Kita mulai dari kecepatan perang dulu. Atas kita naikkan. Cukup agak lama karena di sini kita ingin mendapatkan nasi yang lebih halus lagi. Baunya sudah kecium ya, harum. Benar, bukti bahwa tanaman Nusantara itu tidak kalah dengan tanaman yang lain. Dan ini sangat efektif untuk mencegah terjadi penularan dari orang itu. Luar biasa. Covid 19. Cukup Bagus. ya. Nah, baru kita tambahkan cacahan tadi dari sirih Daun tadi. sirih. Kita masukkan pelan-pelan. Lebih baik kita lembutin lagi juga boleh. Boleh kita lebih lembut lagi boleh. Kalau kurang airnya bisa ditambah. Iya. Bagus. Cukup. Kita tambahkan sedikit air Supaya lebih memudahkan sampai terendam ya. Iya. Ininya ya. Oke. Tidak terlalu banyak supaya tidak Oke. keluar. Kita ulang dari kecepatan yang paling rendah dulu. Iya. Kita tunggu beberapa saat sampai dengan halus. Kita pastikan nanti kejemuran warnanya dia akan berubah dari Ya. awalnya tadi warna kemerah-merah, nanti akan berubah menjadi warna hijauan. Artinya pencampuran antara getah ini dan daun sirih itu menjadi satu. Baunya harum ya? Ya. Wah, tambah Jadi harum. makanya akan lebih disukai karena tadi taste dari atau smell dari lemon ini Ya. adalah disukai oleh semua orang. Ditambah wanginya daun sirih ya? Betul. Wah, itu pasti sahabat Indonesia makin penasaran. Ya, kita tunggu berapa saat sampai kita lihat lebih halus. Ya, kira-kira 2-3 menit cukup. Ya. Nah, bisa lebih lama kalau memang menggunakan blender yang kecepatannya tidak tinggi. Ya, secukupnya saja sampai kita kelihatan halus. Kita lihat lebih halus. Oke, cukup. Cukup. Nah, nanti kita saring dulu Saring dulu. supaya sapian-sapian tadi terpisah dengan sedimen yang kita inginkan. Luar biasa. Oke. Saya bantu bagus. Oke. Bisa dituangkan. Ini kerjasama yang baik, tapi agak jauhan ini ya. Ya. Kita harus agak Kita jauhan harus sedikit. menghindari, apalagi saya tidak menggunakan APD saat ini. Tapi kita yakini bahwa dalam kondisi Sehat. sehat dan berjauhan dari bentikan atau droplet. Baunya harum ya, luar biasa. Sahabat Indonesia pasti makin penasaran. Cut dulu, cut. Ya. Setelah larutan ini kita buat, ya sudah kita saring, maka kita buang sedimennya. Nah, Dan jangan lupa ini dibersihkan ya. kita bersihkan, Oke. yang akan kita gunakan lagi. Nah, sekarang yang terakhir adalah bagaimana kita menghancurkan atau menggabungkan antara
daging dari lidah buaya tersebut dan kita campurkan dengan cara yang sudah kita siapkan. Nah, penting sekali untuk keluarga Indonesia apabila ingin mendapatkan hasil yang lebih kental, maka kita mungkin lebih banyak menambahkan dari lidah buaya ini. Oh ya, berarti boleh sebenarnya ditambahin ya. Lebih banyak nggak apa-apa, Lebih halus. lebih halus karena memang ini sebagai antioksidan yang cukup baik, terutama untuk melindungi kulit. Oke, bisa kita lanjutkan. Perlu ditambah nih? Kita tambahkan ya, karena Oke, kita sedikit. konsentrasi kita itu dengan 1500 cc. Oke, supaya rata sekalian ya. Oke. Ya. Dan kita haluskan, tutup dulu. Pak. Oh iya. Oke, lanjut. Ya, Nah, kita mulai dari yang pelan. Tunggu beberapa saat dan yakin sudah lembut. Sama kita perhatikan juga, kita membutuhkan yang lebih kental. Kalau Iya. kita butuhkan yang lebih kental, tapi kita akan menambahkan beberapa. Boleh ditambahkan ya. Nah, ini tujuannya tadi sebenarnya untuk mempertimbangkan dan sebagai konsumen Ya. Dirasa cukup. Oke. Apalagi nih Pak Arifin? Nah, bila sudah dalam kondisi seperti ini, makanya ini sudah bisa kita gunakan. Sudah langsung saya Langsung bisa masukkan. digunakan sebagai hand sanitizer Oke. yang kita bisa letakkan di dalam tempat-tempat atau wadah yang siap untuk kita gunakan. Seperti ini. Ini bisa wadah-wadah yang ada di rumah tangga kita. Ini labelnya saya buang sengaja mereknya, tapi apa saja bisa. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menggunakannya secara mudah, Pak. Iya. Ya walaupun dengan botol aqua pun, asal kita buat lubangnya nanti kita dengan cara seperti ini. Iya. Yang penting tadi bahwa yang kita gunakannya cukup sederhana dan cukup murah dan Siap. berarti tidak mengurangi hasilnya. Bahwa ini sangat efektif untuk mencegah COVID-19. Siap. Oke. Selasa itu saja, Pak Gus. Cut. Nah, kita siapkan dalam wadah-wadah yang siap untuk digunakan saat kita melakukan hand hygiene. Ya, sedikit berbusa ya, luar biasa. Memang ini Ya, semakin banyak lidah buaya memang semakin banyak berbusa ya, karena dia buihnya. memang ada lendir yang digunakan sebagai penghalus atau sebagai pelindung untuk kulit kita. Nah, Oke. demikianlah. Siap untuk digunakan hand ini. hygiene ya. Luar Mudah ya? biasa. Mudah Gampang sekali. dan alat-alatnya gampang dan barang-barangnya pun Selesai. Luar gampang kan? biasa. Mudah ya? sekali. Dan kan alat-alatnya ada di lingkungan kita Iya. dan semua ini adalah ada di lingkungan kita. Ada Cukup murah. cukup di rumah kita Dengan dan potik hidup sekitarnya. aja sudah bisa. Luar biasa. Oke, saya rasa inilah yang bisa kita berbagi. Nah, Nah, sekarang bagaimana keluarga Indonesia untuk mempraktikkan cara melakukan handcrab yang baik dan benar? Bisa dicontohkan, Pak Gus? Mungkin ada trik-triknya? ya, sebelum kita mulai jangan lupa satu hal, kita melakukannya dengan 6 langkah selama 20 sampai 30 detik. Dan jangan lupa cincinnya buka dulu. Wah, Wah, Kita nggak buat bisa. harus ya? Harus Oke. dibuka. Baik, Semua berarti aksesoris dilepaskan. aksesoris yang ada di tangan, Ya. jari-jari harus Hmm. terlepas ya supaya bisa masuk obatnya tersebut ya. Betul, betul. Oke, selanjutnya gimana, Pak Gus? Oke, kita ambil bahan untuk cairan tersebut Sudah secukupnya. kita buat ya. Iya. Oke. Kita ratakan Kita ratakan dengan di, 4 hitungan ya. ya, di telapak tangan dulu. Oke, satu. satu rata, baru di punggung-punggung tangan. Langkah kedua, Nah, keduanya ya, kanan dan kiri. 2, 3, 4. Setelahnya bagian dalam. bagian dalamnya 1, juga, ya. 2, 3, 4. Lantas selanjutnya mengunci. Kunci. 1, Nah, ini merapatkan dua, 4 jari. tiga, dan ibu jari saling mengusap pada kelingking. Pak Gus. Iya, betul. Oke, selanjutnya adalah membersihkan ibu jari satu sisi dulu. Iya. Ya. Di Dengan sisi saling berikutnya. menggosokkan kedua jarinya. Hmm. Oke. Terus terakhir, Nah, ya. kita 1, 2, 3. bagaimana ujung jari di 4. telapak tangan. Iya. Oke, luar biasa. Selesai. Bagus ya. Oke, demikianlah keluarga Indonesia. Rasanya tidak sulit ya, karena kita sering Cukup berlatih mudah. dan mudah-mudahan bapak keluarga Indonesia akan lebih memahami. Oke, saya rasa itu saja kita bisa berbagi dan Iya. kita akan lanjutkan dengan video berikutnya. Iya. Salam keluarga keluarga sehat kami dari IPAI, Ikatan Penataan Anestesi Indonesia.